NPWP domisili ya. Kan ada 2 PT itu, dia ada satu yang di Jakarta, di Depok sama di Bogor ya, kalau masalah di soal itu ya. Cuma Depok cabangnya, Bogor di pusatnya ya. Nah, kalau Depok itu kan kemarin tujuan lain ya. Pemeriksaan bukan tujuan lain, pemeriksaan lapangan juga dengan kriteria seleksi untuk lokasi, yaitu withholding tax sama PPN-nya, jika kalau kemarin itu ada PPN-nya. Kemudian untuk pusat itu kemarin kan badan untuk all taxes, bisa semuanya dilakukan. Nah, kalau tujuan lain itu sebagaimana kita tahu, tujuan pemeriksaan kan 2, yaitu menguji kepatuhan dan tujuan lain ya. Jadi kalau kita di sini dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kenapa dikatakan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? Dia sebagai tools. Tools yang pertama tadi menguji kepatuhan, yaitu ada di pasal 17 terkait sama lebih bayar, kemudian terkait dengan pasal 13 jika ada ketetapan yang harus diterbitkan. Nah, kalau tujuan lain ini biasanya ini adalah tidak menerbitkan sebuah ketetapan. Bisa jadi ada ketetapan, tapi ketetapannya itu adalah berupa biasanya adalah STP ya pada umumnya. Tapi dalam rangka melakukan peraturan perundang-undangan itu bagaimana? Kok bisa seperti itu, Pak? Jadi dia bagian dari sebenarnya sistem administrasi. Jadi dia harus dilakukan. Tapi dilakukan biasanya tidak untuk tools kepatuhannya dia, tapi dalam rangka misalkan adanya sebuah tuntutan di mana pemerintah untuk menjalankan administrasi itu harus dilakukan. Contohnya apa? Wajib pajak untuk mendaftarkan diri secara self-assessment. Ketika dia mencabut NPWP-nya, ya NPWP atau NPWP-nya, maka tentu secara administratif harus dilakukan juga oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini DJP melakukan toolsnya itu berupa apa? Pengujian juga. Pengujiannya tapi untuk dalam rangka mencabut NPWP tersebut. Apakah masih ada kewajiban atau tidak. Maupun NPWP, atau adanya nanti permintaan dari negara tax treaty ya, tax treaty. Nah, jadi apa penentuan pencocokan atau pengumpulan materi. Jadi dia memang menguji ya enggak sih, untuk menentukan aja, tentuin, nyocokin data, ngumpulin, tapi ya diperiksa itu dalam arti kata meriksa dokumen dan sebagainya, teman-teman ya, untuk tujuan pemeriksaan. Nah, kemudian kriteria pemeriksaannya, nah ini dia, saya sebutkan tadi secara garis besarnya, penerbitan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. Apakah pengukuhan NPWP dan NPPKP secara jabatan ini harus dilakukan dengan tujuan lain? Ya enggak juga sih. Jadi secara jabatan ini juga kadang-kadang nggak ditentukan secara tujuan lain, tetapi juga kadang-kadang pemeriksaan lapangan. Misalkan pemeriksaan lapangannya itu seperti apa sih, Pak? Misalkan pada saat pemeriksaan lapangannya itu ditentukan adalah kewajiban perpajakannya atas PPN, tapi atas PPN ya, all taxes lah. All taxes itu misalkan untuk orang pribadi ya. Nah, ketika all taxes itu kan tercakup juga adanya PPN dan PP orang pribadinya ya. Biasanya sih penetapan secara jabatan ini umumnya perorangan ya, yang lupa untuk mendaftarkan dikukuhkan menjadi PKP ya. Tapi kalau biasanya itu apa namanya terkait dengan badan, umumnya sih jarang ya, mereka sudah lebih cenderung apa namanya itu lumayan tertib lah. Even ada 1-2 juga dan saya pernah menemukan itulah terkait dengan apa namanya penetapan secara jabatan ini. Saya jawab dulu teman kalian ya. Oke, nah jadi kita kembali tadi ke apa namanya kriteria pemeriksaan secara pemeriksaan yang dimaksud tujuan lain itu bisa juga terjadi kemungkinan hal itu ya teman-teman. Jadi tidak harus tujuan lain. Tapi kalau memang spesifik dia terkait dengan penerbitan secara jabatan, tentunya tujuan lain. Tapi bisa jadi nanti pada saat pemeriksaan menguji kepatuhan, saya sampaikan, terdapat juga nanti adanya karena menguji kepatuhannya misalkan dalam rangka konteksis tadi, kan berarti PPN harus dilingkupi. Nah, ketika PPN itu harus terlingkupi, ya mau nggak mau pengujian terhadap
penerbitan PKP atau bukan PKP, NPWP dan PKP secara jabatan harus dilakukan. Lebih cenderung pengukuhan PKP secara jabatan ya. Nggak mungkin dia diperiksa kalau tidak punya NPWP. Jadi biasanya kalau dia pengujian untuk menguji kepatuhan, kemudian terdapat juga SKP atas 13 ayat 2 huruf ayat 1 huruf D, yaitu pengukuhan PKP secara jabatan, dan dendanya yang dulu 2% dan sekarang mengikuti tarif yang sama, biasanya itu untuk PKP secara jabatan, bukan untuk NPWP. Jika terjadi demikian. Nah, tapi kalau untuk penerbitan NPWP tentunya kan memang dia tidak mungkin menguji kepatuhannya karena NPWP saja tidak ada, belum ada. Sehingga untuk menerbitkan NPWP itu artinya secara self assessment dia tidak mau mendaftarkan diri dan tentunya biasanya sudah ada surat himbauan dari AR maupun teguran dari representatif. Dia juga tidak mau, maka pemerintah dalam hal ini DJP melakukan sebuah tindakan action yang diperkenankan oleh undang-undang, dan itu memang pernah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dan DJP dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan yang bisa mundur 5 tahun ke belakang. Itu kan termaktub di dalam pasal 3 pasal 2 Undang-Undang KUP ya, bisa mundur 5 tahun ke belakang. Ini terkait dengan penerbitan NPWP PKP. Kemudian setelah diterbitkan NPWP PKP, ternyata dia memang di bawah batasan PTKP. Ya, apakah boleh dihapus NPWP-nya, Pak? Silakan. Atau misalkan wajib pajak tersebut, tapi kalau misalkan terkait dengan wajib pajak yang pindah statusnya ke luar negeri, bukan dicabut ya, tetapi dilakukan penonefektifan. Itu kalau nggak salah tercantum di Peraturan Dirjen Pajak nomor 1 atau nomor 2 di tahun sekitar tahun 2010 apa 13 ya pada saat itu ya. Tahun 2010-an kayaknya sih, 2010-2011. Terkait dengan wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan melebihi dari 100 lebih dari 183 hari secara berturut-turut di luar negeri. Itu berkebalikan dengan status WNA yang bekerja di Indonesia melebihi dari 183 hari, maka ditetapkan secara jabatan untuk menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu kebalikannya ya sebenarnya. Jadi penghapusan NPWP, kemudian adanya pencabutan PKP, sama setelah dia dikukuhkan secara jabatan. Jadi dalam beberapa banyak kasus, misalkan pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata omset dia memang pada saat itu sudah melebihi dari 4,8 miliar. Sejak 2014 batasannya berubah jadi 4,8 miliar dengan PMK 69, seingat saya dulu. PMK 68 tahun 2010 ya. 2010 masih 600 juta, kemudian 1 Januari 2014 itu menjadi 4,8 miliar. Nah, misalkan pada saat dilakukan pengujian itu diduga terdapat bukti bahwasannya omset dia di tahun tersebut sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi kalau misalkan omset dia di tahun 2017 ya, berdasarkan bukti dari rekening dia, uang masuk hasil penjualan dia terdapat omset misalkan 10 miliar. Nah, 10 miliar ini tentunya kan nanti diterbitkan secara jabatan ya untuk PKP-nya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tentunya 10 miliar ini dikurangin dengan batasan yang pengusaha kecil 4,8 miliar, 10 miliar kurang 4,8 miliar kurang lebih 5,2 miliar. Dari 5,2 miliar inilah dikenakan 10%-nya, berarti 520 juta. Itulah yang harus dibayar oleh wajib pajak pencabut. Nah, bagaimana ternyata Pak, itu tahun pajak 2017, diperiksanya adalah tahun 2020. Pada saat tahun 2020, karena pandemi, PKP dia, omset dia sudah di bawah 4,8 miliar. Apakah setelah ditetapkan secara jabatan itu, wajib pajak sudah membayar SKP-nya, wajib pajak bisa nggak melakukan pencabutan? Bisa. Jadi setelah ditetapkan secara jabatan, dicabut PKP. Nah, ketika dicabut seperti ini, diperiksa lagi Pak. Ya, iya. Tapi kan tahun pajaknya berbeda. Tahun pajaknya adalah kalau kemarin waktu dilakukan secara jabatan tahun 2017, meskipun pemeriksaannya terjadi di 2020. Nah, ternyata dia dicabut 2020 PKP-nya setelah diterbitkan, kemudian dicabut kembali, maka pemeriksaan pajaknya adalah untuk tahun 2020, meskipun dilaksanakannya di tahun 2020 juga. Jadi selama tahun 2020 itu ada 2 pemeriksaan. Ya, satu pemeriksaan untuk pengukuhan secara jabatan dia, yang terjadi tahun 2017, kemudian tahun 2020-nya terjadi juga pemeriksaan juga, tujuan lain juga, tapi untuk melakukan pencabutan PKP.
Wajib pajak mengajukan keberatan, ya, mengajukan keberatan. Kemudian untuk melakukan pengujian tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain, bisa juga ya untuk melakukan pengecekan pencocokan data-datanya. Ya, keberatan karena masih ada di CP. Kemudian pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan itu, ya. Norma penghitungan penghasilan itu yang untuk menetapkan secara jabatan juga ya teman-teman ya. Itu dibutuhkan data-data sehingga dikumpulkan pencocokan data dan dilakukan tujuan lain sebenarnya untuk menghitung berapa sih benchmarking untuk norma untuk sebuah usaha. Itu dia ya. Pencocokan data dan atau keterangan penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Daerah terpencil itu daerah yang kalau nggak salah itu apa namanya hampir sama dengan kriterianya dengan daerah terpencil yang ada di ketentuan dalam hal natura dan kenikmatan yang diperbolehkan di daerah tertentu. Itu hampir sama kriterianya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Kemudian ada juga penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Jadi kalau misalkan tempat pemungutan terutangnya PPN itu kan ada bisa jadi juga di di pusat maupun di cabang ya, pemusatan atau desentralisasi atau sentralisasi. Nah ini dalam rangka itu dilakukan juga pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Penagihan pajak berarti sudah diperiksa ditetapkan SKP, diuji kembali dia, gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan penentuan saat mulainya produksi. Ini dulu terkait dengan pengembalian PPN ya teman-teman ya. Yang ada dulu di pasal 9 Undang-Undang PPN ayat 2B kalau nggak salah itu. Kriterianya saat mulai berproduksi. Penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan pemberian fasilitas perpajakan. Di fasilitas itu ada di pasal 31 ya Undang-Undang PPH ya. Di kompensasi salah satu fasilitas itu ada kompensasi kerugian, ada penyusutan dipercepat, kemudian ada pembebasan pajak untuk kriteria tertentu di sana. Nah, untuk menguji itu salah satunya kompensasi kerugian itu diperiksalah secara tujuan lain. Jadi, kenapa simpel hanya menguji kompensasi rugi itu berhak atau tidaknya. Apakah dia boleh diperpanjang kompensasinya atau tidak. Karena ini terkait sama fasilitas perpajakan. Kemudian memenuhi permintaan informasi dari negara tax treaty. Tadi saya sudah sampaikan. Ada informasi dari luar negeri, kemudian
Nah, saya coba lanjut ya teman-teman ya. Kemudian kemudian dalam rangka mutual agreement prosedur ya, ini terkait sama yang dua terakhir ini, MAP maupun IPA ini terkait dengan transfer pricing ya, prosedur advance pricing agreement. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi ada dua ya, di sini ada pemeriksaannya tujuan untuk lapangan dan kantor. Kalau biasanya sih lapangan itu untuk melakukan dalam posisi penerbitan NPWP, PKP ya, kemudian pencabutan, kemudian terkait dengan penentuan lokasi daerah terpencil, penentuan satu tempat objek pajak terutang PPN, kemudian terkait dengan saat dimulainya produksi. Umumnya seperti itu kalau terkait dengan lapangan. Tapi kalau kantor itu ya karena dia tidak turun ke lapangan, hanya menyampaikan sprint di kantor, sama seperti tujuan lain juga, sama seperti menguji kepatuhan, ada pemeriksaan kantor dan lapangan juga, hampir sama, jadi prosedurnya ya sama juga. Nah, kemudian standar pemeriksaannya hampir sama dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ya, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Tujuannya meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Jadi hampir sama dengan pemeriksaan menguji kepatuhan. Ya, tiga standar ini pasti ada. Standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya. Standar umumnya itu kita lihat di sini mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis, menggunakan keterampilan secara cermat, jujur, bersih, dan tindakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi standar umum ini adalah standar kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa auditor. Kenapa harus dimiliki oleh seorang auditor standar umum ini? Karena kalau dia nggak mempunyai kompetensi, kemudian atau dia tidak memiliki keterampilan atau kompetensi tadi ya, kemudian kompetensi dan keterampilan ini diperoleh dengan cara apa? Ya dia mengikuti pelatihan dan diklat. Ya, pelatihan dan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Nah, diklat inilah yang sebelumnya apakah diklat ini bagi seorang pemeriksa wajib ada, wajib. Jadi mereka biasa di diklat itu hampir sebulan. Saya nggak tahu apakah sekarang lebih kurang dari sebulan atau tidak. Kalau dulu saya, tidak sebulan ya, sekitar 2 minggu. Ya benar 2 minggu. 2 minggu mereka diklat terkait dengan pemeriksaan audit ya, pemeriksaan pajaknya. Kemudian dari diklat tersebut mereka memperoleh sertifikat. Dari sertifikat itu nanti diputuskan apakah mereka layak untuk diangkat jadi pemeriksa atau enggak. Nah, ketika mereka diangkat jadi pemeriksa, maka tentu mereka surat pengangkatan yang pertama itu biasanya dari Menteri Keuangan yang mengangkat mereka sebagai pejabat fungsional pemeriksa pajak. Jadi, mereka tidak masuk dalam struktur struktural, tapi mereka masuk dalam struktur fungsional. Ya, seperti pada saat di awal saya sudah sampaikan. Nah, standar kualifikasi inilah yang dimaksud dengan standar umum ya teman-teman ya. Karena apa? Fungsional itu bekerja berdasarkan profesionalismenya dia, dan atas profesionalisme dia punya objektivitas dan kemandiriannya sendiri. Kemudian telah mendapatkan pendidikan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Ini saya sampaikan tadi ya, kompetensinya diukur, kemudian keahliannya di bidang akuntansi, perpajakan maupun audit terukur di sana, prinsip-prinsip akuntansi. Kenapa? Karena pajak itu lebih cenderung kepada akuntansi, kemudian pajaknya pun auditnya. Yang dilaksanakan oleh lembaga diklat yang resmi. Dalam hal ini biasanya adalah Pusdiklat Perpajakan, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa? Karena Pusdiklat Pajak itu berada di bawah
BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sama seperti sekolah STAN ya, di bawah STAN juga, dan dipimpin oleh eselon 2, sama seperti direktur STAN eselon 2 juga ya. Menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama di sini ya. Jadi berdasarkan tadi diklat yang sudah diperoleh, dia sudah punya keterampilannya dan ditentukan secara cermat dan seksama ya. Jadi untuk menentukan, ini saya bilang tadi, mereka diangkat menjadi pejabat fungsional, mereka punya profesionalisme yang harus mempunyai profesionalisme yang didukung oleh objektivitas, kemandirian, kalau di sini bahasa independennya. Oke. Jujur bersih, ini menjalani kode etik dan sebagainya ya. Ini rinciannya saja, gangguan dari independensi ini harus ada, biasanya ada, tapi ini disebut dengan hubungan istimewa lah ya. Jika ada terjadi demikian, mereka mengundurkan diri. Biasanya. Mengundurkan diri bukan jadi pejabat fungsional ya, dari surat perintah. Jadi pernah kejadian juga di dalam tim saya, di mana supervisor saya itu ternyata bertetanggaan dengan wajib pajak yang diperiksa. Sehingga pada saat itu beliau menyampaikan adalah ini tetangga saya diperiksa. Ya saya pasti nggak enak nanti ketika masuk, saya datang ke sana, seakan-akan ada dua hal. Hal yang positifnya nanti yang justru dia bilang tidak ada hal yang positif, hal negatif. Kenapa orang pasti memandang pajak itu sebagian besar adalah negatif. Jadi ketika dia diperiksa, pasti dia berpikiran tetangga sendiri membocorkan rahasia tetangga. Kemudian yang kedua itu dia berpikir adalah seakan-akan nanti saya tidak bersifat objektif, karena pasti sifat manusiawi itu adalah orang minta tolong agar pajaknya rendah. Untuk itu dia mengatakan, supervisor saya menyampaikan pada saat itu, saya lebih baik mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri itu dalam susunan tim. Sehingga pada saat jabatan supervisor yang seharusnya dia lakukan, tapi karena dia mengundurkan diri, jadi ketua tim pada saat itu yang menjabat sebagai supervisor. Dan dia keluar dari penugasan itu. Dan memang selama proses pemeriksaan berlangsung pun, dia tidak pernah memunculkan diri. Ini untuk menjaga independensinya, teman-teman ya. Selain itu, tidak memiliki kepentingan secara langsung kepada wajib pajak, memberikan jasa berhubungan dengan wajib pajak. Termasuk juga saya pernah melakukan mengajar di sebuah private yang cukup memiliki kredibilitas di Indonesia karena cabangnya seluruh Indonesia ada. Kemudian salah satu wajib pajak yang saya lakukan penyelidikan menyampaikan dia ikut pelatihan di tempat kursus tersebut. Karena saya sudah mendengar dia ikut pelatihan di tempat kursus tersebut, maka selama proses penyelidikan terhadap diri dia yang berlangsung, maka saya tidak pernah mengajar di tempat tersebut. Nah ini salah satu untuk menjaga independensi. Meskipun dia tahu sebenarnya, karena nama saya di situ ada sebagai pengajar, jadi dia berpikir kalau bisa nanti ngajar di kelas saya, Pak. Jadi saya sampaikan ke pihak tempat pelatihan privatnya itu, saya bilang saya nggak akan ngajar selama 6 bulan karena saya estimasi 6 bulan penyelesaian dari laporannya. Ketika selesai dari pelaporan atas kasusnya dia, kemudian dia dilimpahkan karena dia nggak bayar, dilimpahkan ke persidangan dan sudah diputus, baru saya ngajar kembali. Teman-teman ya, untuk menjaga independensi. Kemudian standar pelaksanaan pemeriksaan, ya pelaksanaan pemeriksaan di sana itu tadi ya sama seperti tujuan lain juga. Di sini ada didahului dengan persiapan yang baik, kemudian luas lingkup pemeriksaan yang dilakukan, ya kriteria pemeriksaan tujuan lain dari semua tadi kriteria itu mana? Itu kan ada luas, ada yang sempit ya. Kalau pemeriksaan hanya menguji data saja, tentunya sempit, tidak terlalu luas. Tapi misalkan tadi terkait dengan menguji kriteria daerah terpencil, tentunya kita harus cukupnya luas, yaitu daerah terpencilnya di mana, kemudian datanya apa saja, memenuhi syarat atau tidak. Ya, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak terdiri sama satu supervisor atau ketua kelompok, namanya ketua tim, dan satu atau beberapa anggota tim. Ya, dapat dilaksanakan di kantor pusat, di kantor direktur jenderal pajak atau tempat lain atau tempat kegiatan usaha. Itu kalau misalkan pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan pemeriksaan kantor hanya boleh di tempat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak saja. Dilaksanakan pada jam kerja. Kalau melebihi dari luar jam kerja, maka harus ada surat tugas atau setidaknya pimpinan mengetahui
dalam hal apa pekerjaan itu dilaksanakan di luar jam kerja. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP, ya itu ya. Harus dilalui dengan persiapan yang baik dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan sesama. Jadi audit plan-nya ada, audit programnya ada. Di sini ya sama seperti pemeriksaan dengan menguji kepatuhan dibuat oleh supervisor, kemudian sekurang-kurang menyatakan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dan buku catatan yang akan diperlukan. Pengawasan yang sama dilakukan oleh supervisor dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sejalan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan. Nah, jadi sama juga dalam ujian kemarin sempat ditanyakan juga ya, apakah audit plan itu bisa dirubah atau enggak ya. Kalau bisa dirubah, mekanismenya apa dan dokumen apa yang dilampirkan ya. Tentunya bisa ya dalam perjalanan itu, kalau misalkan audit program dengan audit plan itu mengalami perubahan, nanti supervisor yang mengajukan kepada kepala unit pemeriksaan dan kepala unit pemeriksaan tersebut memberikan tanggapan dalam waktu 3 hari ya, teman-teman ya. Standar pelaporan pemeriksaan di sini, LHP disusun secara ringkas dan jelas, semua lingkup pos-pos yang diperiksa, ya, LHP tujuan lain sekurang-kurang yang muat. Nah, kemarin sempat saya kirim itu kalau nggak salah di awal-awal LHP yang sederhana ya. LHP yang sederhana berisi tentang identitas wajib pajak, penugasan, dasar pemeriksaan, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, dan simpulan dan usul pemeriksaan. Tanda tangan oleh tim, sama seperti yang sebelumnya, mengetahui ya, atas hasil pemeriksaan, simpulan, dan sebagainya. Kewajiban pemeriksa, sampai sama dengan pada saat menguji kepatuhan ya, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat pemerintah pemeriksaan. Jadi memperlihatkan ya, tidak diberikan ya, tidak diberikan, hanya diperlihatkan ya. Diperlihatkan nanti di situ wajib pajak menandatangani surat perintahnya. Kalau kartu tanda pengenal itu hanya ditunjukkan dan tidak perlu tanda-tanda terima di sana. Dia hanya diperlihatkan, menyatakan memang resmi dia sebagai fungsional pemeriksa yang diutus oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian disampaikan surat perintah pemeriksaan itu biasanya stempel asli ya, masih stempel asli itu biasanya warna biru ya, yang menunjukkan surat perintah pemeriksaan tersebut memang ada dan nyata. Dan kalau dia masih curiga, dia silakan menghubungi kantor pusat Direktur Jenderal Pajak dan berbicara langsung dengan atasan. Ya. Kemudian surat yang berisi perubahan tim, kalau terjadi perubahan tim, ya, menjelaskan alasan tujuan pemeriksaan tersebut, apakah untuk menguji kepatuhan atau juga dalam rangka tujuan lain. Kemudian biasanya juga termasuk juga hak dan kewajiban ya teman-teman. Hak dia apa saja, kemudian kewajiban dia apa saja, itu juga harus dijelaskan. Menyampaikan kuesioner kepada pemeriksa wajib pajak. Kuesioner itu nanti terkait dengan proses pemeriksaan yang berlangsung selama proses pemeriksaan itu selama berlangsung, apakah memenuhi standar yang ada di dalam kuesioner atau tidak. Jadi kuesioner itu seperti pertanyaan nanti dijawab oleh wajib pajak, dan biasanya kuesioner itu nanti disampaikan bukan kepada pemeriksanya, tetapi manajemen ya, dalam hal ini pimpinan dari pemeriksa itu ya, supaya itu menjadi, kalau ada kekurangan tentunya menjadi perbaikan oleh pemeriksa itu. Mengembalikan buku catatan yang dipinjam, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak. Ini juga kemarin sempat ditanyakan pada saat mid semester ya, kerahasiaan jabatannya yang diatur di dalam pasal 34 ya. Kemudian wewenang pemeriksa sama juga memasuki ruangan, melihat pinjam buku catatan, kemudian meminta keterangan lisan maupun tertulis dari wajib pajak, keterangan terkait dengan diperlukan dari pihak ketiga ya. Ini hampir sama dengan sebelumnya. Hak wajib pajak ini dia meminta kepada, sebaliknya sebenarnya meminta untuk diperlihatkan surat perintah maupun tanda pengenal, memberikan surat pemberitahuan ya, jadi surat pemberitahuan lah yang nanti disampaikan kepada wajib pajak. Kalau surat perintahnya tidak, diperlihatkan saja surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak. Jadi dalam bentuk dua, satu ditandatangani sebagai tanda terima, satu diberikan kepada wajib pajak. Menjelaskan alasan pemeriksa, menjelaskan alasan tujuan dan pemeriksaan,
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim jika terjadi perubahan tim, kemudian memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut melalui kuesioner tadi. Catatan, dokumen, dan sebagainya, sebaliknya tadi dari hak dari pemeriksanya. Jangka waktu pemeriksaan, ini saya nggak tahu apakah keluar lagi nanti, sama seperti kemarin juga ya, pada saat ujian mid semester. Paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP, kuasa, ya, atau pihak keluarga, sampai dengan tanggal LHP, laporan hasil pemeriksaannya. Dalam hal jangka waktu, kemudian kalau kantor 14 hari ya, cuma 2 minggu, singkat ya, karena dia hanya memanggil, dari memanggil itu dia coba mengumpulkan data, kemudian dari pengumpulan data itu dia bisa memutuskan, menyimpulkan apa yang harus dilakukan. 14 hari itu biasanya terkait dengan pencabutan NPWP, pencabutan PKP, terkait dengan advance agreement, sama mutual agreement tadi ya, prosedur. Jika terlewatin, harus diselesaikan. Terlampaui, pemeriksaan harus selesaikan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan. Jangka waktu permohonan tadi sejak dia masuk ya, sampai dengan diterbitkannya sprint itu, dan sprint jalan 14 hari. Dan permohonan itu ada juga di dalam undang-undang ya teman-teman. Kalau untuk pencabutan itu kan di sana adalah untuk orang pribadi itu 6 bulan, untuk badan itu 12 bulan. Jadi memperhatikan itu. Misalkan yang dimaksud di sini memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan itu artinya siapa tahu wajib pajak sudah memasukkannya sejak Januari, kemudian karena terselip dokumennya di pelayanan, kemudian ternyata pelayanan baru memberikan di bulan Mei. Mei itu terbit surat perintah pemeriksaan langsung, karena Januari sudah dimasukkan, Juni 6 bulan berarti harus paling lambat sudah ada kepastian hukum kepada wajib pajak. Kalau misalkan ini NPWP-nya perorangan, maka harusnya 14 hari. Kalau misalkan sudah mepet, 14 hari kurang pun harusnya sudah diselesaikan, karena jangka waktu di dalam undang-undang tidak boleh terlewati, yaitu 6 bulan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan. Ya, sama seperti NPWP tadi ya. Pemberitahuan pemeriksaan lapangan ya, sama seperti tadi kantor ya. Boleh disampaikan melalui fax email, langsung, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya yang tercatat ya. Tidak berada di tempat, surat pemeriksaan dapat disampaikan kepada wakil, kuasa, pegawai, dan sebagainya. Orang pribadi mungkin punya pegawai, sangat mungkin ya. Kan beberapa usaha itu punya beberapa pegawai dia, dan pegawai tersebutlah yang kita tanyakan apa jabatan dia, nama dia, untuk disampaikan tercantum di dalam surat perintah maupun pemberitahuan yang nanti akan dia titipkan kepada si pemilik usaha. Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dapat disampaikan melalui fax email sama seperti surat perintah tadi. Biasanya berbarengan ya. Berbarengan dengan peminjaman dokumen serta data informasi. Ini disampaikan juga ya. Biasa berbarengan dengan surat perintah. Kalau menolak dilakukan pemeriksaan seperti apa Pak? Menandatangani surat perintah pernyataan penolakan sama yang kemarin dalam rangka menguji kepatuhan. Jika tidak mau juga BA penolakan. Dari BA penolakan nanti teman-teman pemeriksa nanti bisa memutuskan. Kalau murni panggilan namun menolak untuk diperiksa tetap sama ya. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Jadi dia datang tapi dia bilang saya nggak mau diperiksa Pak. Ya sudah, tanda tangan surat pernyataan. Tidak mau juga maka buat BA. Konsekuensi penolakan tersebut ya, penentuan berlokasi daerah terpencil atau tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan ujungnya terhadap penolakan ya, pemberian NPWP secara jabatan ya. Jadi kalau nggak bisa, data yang sudah ada di tempat kita ditetapkan secara jabatan. Hal itu pernah terjadi juga, pernah saya lakukan, di mana wajib pajak saya berikan kesempatan namun dia melakukan penolakan bahkan sampai mengancam ya. Akibat data yang ada di saya itu saya tetapkan secara jabatan, namun karena saat itu bukan tujuan lainnya, masih menguji kepatuhan, karena pada saat all taxis, pada saat di mau nggak mau dia tetap menerima SPHP. SPHP tersebut membuat sanggahan, sayangnya surat sanggahan itu dia terima dan dia lupa, sehingga haknya itu sudah terlewati juga. Akibatnya mau nggak mau pada saat
SKP sudah diterbitkan, dia membuat tanggapan dan itu sudah tidak tercukupi lagi jangka waktunya. Ya kebetulan pada saat itu wajib pajak akhirnya menyerah dan mau membayarnya. Kemudian penghapusan NPWP atau pencabutan PKP, kalau dia tidak mau dilakukan pemeriksaan, ditolak juga atau tidak dikabulkan permohonannya. Penjelasan pihak ketiga ya, ini meliputi juga artinya kita meminta penjelasan kepada pihak ketiga sama seperti prosedurnya dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan. Dapat memanggil wajib pajak untuk memperoleh penjelasannya, penjelasan atau meminta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada pihak ketiga tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan aturan tentang menguji kepatuhan perpajakan. KKP dan LHP hampir sama lah ya. Seperti kemarin hanya saja dia lebih sederhana yang seperti KKP singkat kemarin ya, sempat ada saya sharekan dalam Excel kemarin yang KKP singkat itu seperti itu ya. Langsung resume ya, identitas dia, kemudian hasil pemeriksaannya dalam bentuk cuma uraian saja, kemudian nanti usul dan kesimpulan ya. Kemudian rekomendasinya, hasil pemeriksaan tujuan lain tersebut apakah dapat diterima atau ditolak atau dikabulkan dan apa penjelasannya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Izin tanya Pak. Jadi pemeriksaan tujuan lain itu nanti prosedurnya sama aja kayak pemeriksaan yang umum ya Pak? Menguji kepatuhan? Iya Pak. Ya, hampir sama. Kalau dia pemeriksaan lapangan, hampir sama dengan pemeriksaan lapangan. Kalau dia pemeriksaan kantor, hampir sama juga dengan pemeriksaan kantor. Sebenarnya intinya. Jadi nggak jauh beda. Kalau pemeriksaan kantor, dia hanya di kantor, dia manggil wajib pajaknya, nanti ketemu di situ diskusi. Tapi memang kalau dia pemeriksaan kantor tuh lebih singkat ya. Saya pernah dulu tuh mengajukan NPWP istri saya untuk dicabut ya. Karena kan sesuai ketentuan kalau kita melihat di pasal 8 Undang-Undang PPA 8 ayat 3 ya. Itu kan ada 2 perlakuan terhadap orang pribadi ya. Dia penggabungan, digabung dengan suami, NPWP-nya hanya 1, atau yang kedua melakukan perjanjian pisah harta atau menghendaki terpisah. Menghendaki terpisah ini kan kalau NPWP-nya itu dua-dua hidup meskipun sudah menikah ya. Jadi dulu waktu masing-masing single sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kemudian ketika menikah dia boleh memilih kalau dia misalkan tetap menghendaki untuk hidup juga NPWP-nya, meskipun tidak melalui perjanjian pisah harta ya, maka kewajiban perpajakannya dihitung, dan saya menilai di situ adalah terjadi kerugian pada wajib pajak ya. Untuk itu supaya tertib juga administratifnya, maka saya sampaikan kepada istri saat itu ya untuk dicabut saja NPWP-nya. Nah pada saat pencabutan NPWP itu saya dipanggil ke KPP. Saya dipanggil ke KPP, saya ketemu dengan pemeriksaannya, saya diwawancarai sekilas, wawancarai sebentar ya, wawancarai seperti ngisi kuesioner lah. Kita kemudian ditanyisi, kemudian persyaratannya apa saja, misalkan terkait dengan meminta buku nikah, kemudian kakaknya, kalau kakak terpisah Pak, masing-masing kakak, ya nanti disampaikan kakaknya memenuhi persyaratan semuanya, dan wajib dan pemeriksa pajak sistem yang saya yakin NPWP itu bisa untuk dicabut, maka keluarlah surat pencabutan NPWP. Nah, surat pencabutan NPWP itu nanti berupa adalah NPWP itu dihapus dan kemudian hanya terbit 1 NPWP. Hanya saja kartunya ada 2 kartunya, tapi nomornya cuma 1. Jadi kartu NPWP untuk suami dan kartu NPWP untuk istri, meskipun nomornya sama. Ya, karena bisa jadi kan nanti istri punya kepentingan terhadap penggajiannya di kantor. Jadi prosedurnya saya melihat di situ ya hampir sama dengan menguji kepatuhan. Hampir sama. Cuma jangka waktunya memang lebih singkat yang tujuan lain. Karena tujuan lain ini ya karena dia tujuan lain ya artinya tidak hal-hal yang dalam hal krusial ya, tapi lebih cenderung kepada penelitian ya sebenarnya. Penelitian yang diformalkan dalam bentuk audit. Itu aja sih Mas. Hampir sama lah. Baik Pak, cukup jelas. Ya. Terima kasih Pak. Masih ada lagi yang ditanyakan? Teman-teman. Izin bertanya Pak. Ya, monggo Mas.
Saya Agung ingin bertanya tadi kan, kalau setelah pemeriksaan tujuan lainnya ini, contohnya tuh kayak tadi kan contohnya ada penentuan saat produksi dimulai, Pak. Nanti kalau misalnya udah ditentukan penentuan saat produksi dimulainya itu ternyata sebelumnya, kan itu berarti maksudnya ada potensi bahwa dia harus bayar pajak sekian. Nah, itu tuh nanti jadinya setelah pemeriksaan tujuan lainnya, itu dilanjutkan ke pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau langsung dari pemeriksaan tujuan lainnya itu langsung bisa terbit SKP atas kurang bayarnya itu, Pak. Coba, terima kasih, Pak. Saya agak sedikit lupa. Seingat saya tujuan lain itu tidak mengeluarkan ketetapan pajaknya. Nah, sehingga memang dari data tersebut, jika dimungkinkan untuk ternyata tidak ada potensi perpajakan yang harus dikeluarkan dengan ketetapan perpajakan. Misalkan saat mulai berproduksi itu ternyata dia sudah mulai produksi dari tahun sebelumnya, kan begitu ya. Dari tahun sebelumnya ternyata ada kewajiban potensi perpajakan di sana yang seharusnya bisa ditagih dengan SKP. Sepengetahuan saya tujuan lain ini tidak ada produk hukumnya berupa SKP. Dia hanya berupa usul saja. Usulnya, maksud saya di tujuan menguji kepatuhan pun usul juga ada, tapi usulnya itu apakah diterima atas permohonan wajib pajak atau ditolak, itu saja sih. Nah, produk hukumnya nggak ada seingat saya. Hanya saja listnya itu berupa STP. Ketetapan pajak nggak ada. Nah, ketika itu terjadi, maka memang seharusnya atas yang tujuan lain yang di tahun itu bisa jadi memang karena kan tujuan lain itu untuk apakah menentukan kapan selesai produksinya, maka dia akan menetapkan ya produksi sudah dimulai sejak 2014, dia menyimpulkan itu. Misalkan dia mengajukan permohonan tahun 2020 lah, misalkan ya menguji untuk penetapan produksi tadi 2020. Ternyata pemeriksa sudah setelah melakukan pengujian ternyata tahun 2000 dia sudah mulai berproduksi ternyata 2018. Maka 2018 dan 2019 ini bagaimana Pak untuk menagih ketetapan pajak? Maka saya seharusnya diterbitkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap wajib pajak ini agar bisa ditetapkan secara jabatan untuk tahun pajak 2018 dan 19-nya. Dan dari dasar itulah nanti diterbitkan juga ketetapan pajak untuk tahun 2020 itu. Ternyata 2020 itu bukan tahun pertama dia untuk menjalankan usaha, tetapi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ya, Mas. Tapi koreksi saya kalau memang nanti ada yang salah dari aturan ya, nggak apa-apa. Siapa tahu ada aturan yang berubah, saya belum terupdate, silakan saja, nggak apa-apa disampaikan. Itu sepengetahuan saya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih. Oke. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Izin memastikan, Pak. Kan ini kalau misalkan dari jangka waktu kan untuk pemeriksaan lapangan itu dari surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal LHP. Nah, tanggal rekomendasinya itu apakah sama dengan tanggal LHP atau ada jangka waktu tertentu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Tanggal rekomendasi dengan tanggal LHP. Ya, tentunya rekomendasi itu ada di LHP. Ya, rekomendasi itu ada di LHP. Dan dari LHP itu nanti ditindaklanjutin. Sehingga jangka waktu mulai diberikan surat perintah, disampaikannya surat pemberitahuan pemeriksaan itu kepada wajib pajak, sampai dengan LHP itu terbit, itu tidak boleh melebihi dari jangka waktu yang sudah ditetapkan tadi. Misalkan kantor itu tadi 14 hari, lapangan itu 4 bulan. Ya. Jadi tidak boleh melebihi dari itu. Itu dia Mbak ya. Jadi rekomendasi itu ada di situ. Nah, terkait dengan pelaksanaan rekomendasi tadi, misalkan pencabutan NPWP-nya setelah rekomendasi terbit tepat waktu ya. Tapi ternyata itu prosesnya berlangsungnya di pelayanan ya, di unit pelayanan pencabutan NPWP itu, karena nanti rekomendasi itu akan diberikan kepada seksi pelayanan. Seksi pelayanan nanti mengeksekusi. Sehingga nanti sudah pencabutan atas NPWP maupun NPPKP itu yang menerbitkan adalah seksi pelayanan atas nama kepala kantor.
Nah, tapi dia menerbitkan itu atas rekomendasi dari auditor, pemeriksa pajak. Gitu, Mbak. Ya. Jadi jangka waktu itu tercantum ya di LHP. LHP itu mengikuti dari jangka waktu batas waktu penerbitan LHP, yaitu jangka waktu pemeriksaan itu berapa lama untuk dia. Itu dia. Berarti hal tersebut juga sama dengan halnya SKP ya, Pak ya? Berarti Oh, tidak sama. ada. Sama. Jadi rekomendasi di dalam SKP itu, rekomendasi di dalam agak sedikit berbeda itu gini. Kalau SKPLB, terutama ya SKPLB ya, itu kan diatur tersendiri ya. Kalau SKPKB nggak, seingat saya tidak ada waktunya. Tapi kalau SKPLB itu ada ya, seingat saya. Jadi kalau misalkan SKPLB itu pemeriksaan 12 bulan, maka 12 bulan itu harus dilakukan pemeriksaan. Ini undang-undang kita bicara dulu di pasal 17 itu. Kemudian dalam jangka waktu 12 bulan itu apabila terlampaui, maka 1 bulan kemudian diterbitkanlah SKPLB. Kenapa diterbitkan SKPLB? Karena lewat. Berarti hak awal kan wajib pajak minta LB. Minta LB, kemudian sudah lewat, mau nggak mau, karena sudah lewat, terbit LB harus, SKPLB. SKPLB itu harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan itu terlewati. 1 bulan harus diterbitkan SKPLB. Ketika SKPLB telat 1 bulan itu, maka dikenakan denda. Itu kan bunyi pasal 17 ya. Sehingga untuk SKPLB ini berbeda sama SKPKB dan SKPN. Kenapa SKPLB itu ada hak wajib pajak di sana atas lebih bayarnya dan dia berhak untuk imbalan bunga. Makanya diatur agak detail di sana. Nah, untuk SKPKB dia atas usul dari pemeriksa ketetapan pajak maupun tagihan pajak STP ya. Itu diusul di sana di dalam laporan seperti yang kemarin kita buat itu. Diusul kemudian turun ke seksi pelayanan. Hanya saja memang jangka waktu kapan, Pak, untuk yang tadi SKPKB maupun SKPN? Ya jangka waktu pemeriksaannya. Artinya pemeriksa di sini dia berpegang teguh saya dapat jatah waktu 4 bulan. Yang 4 bulan itu diselesaikan dia. 4 bulan diselesaikan dia maksimal misalkan, maka setelah 4 bulan itu di dalam laporan itu sudah terbit, misalkan pas 4 bulan hari ini misalkan pas 4 bulan ya, maka hari ini dia terbitkan LHP-nya sudah bernomor. Nah, eksekusinya nanti di seksi pelayanan. Mau seksi pelayanan itu nerbitin kapan, itu disesuaikan dengan SOP-nya di seksi pelayanan. Ya. Jadi pemeriksa sampai dengan LHP. Nah, tapi untuk SKPLB meskipun misalkan dapat jatah waktu 4 bulan pemeriksa, sama seperti tadi juga ya, yang dalam hal pencabutan itu ya. Jangka waktunya 4 bulan misalkan ya. Tapi ternyata undang-undang bilang 12 bulan harus tidak boleh terlewati. Ternyata 4 bulan itu misalkan dia memasukkan SPTLB-nya itu adalah untuk tahun pajak 2019 seperti disampaikan kan April 2020. Ya, badan lah misalkan ya. April 2020 itu ya, April 2020 itu disampaikan oleh wajib pajak di tanggal 30 April persis. Maka seharusnya 12 bulan kemudian yaitu 30 April 2021 sudah ada kepastian hukum bagi wajib pajak apakah LB itu harus keluar atau tidak. Nah, ternyata SPD itu terselip di pelayanan, misalkan. Baru ketahuan itu ada LB, misalkan di Januari 2021. Ya. Waktu tinggal, di Februari 2021. Februari 2021. Padahal 2 Februari 2021 ke April, berarti Februari, Maret, April. Hanya 3 bulan. Ya. Kalau Februarinya kita hitung 1 bulan. 3 bulan. Ya. Sementara pemeriksa mengatakan saya punya waktu 4 bulan kok. Ya. Maka di situ disampaikan adalah harus memperhatikan jangka waktu LB-nya. Nah, jangka waktu LB-nya itu kapan? April. Jadi diharapkan jangka waktu LB tersebut meskipun dia punya waktu sampai dengan Februari 4 bulan itu berarti Mei, berarti dia harus memperhatikan 30 April. Jadi LHP itu harus ya terbit tidak lebih dari 30 April. Itu ya, meskipun
ada waktu 4 bulan. Nah, sama kalau kita tadi bawa terhadap kasus yang pencabutan NPWP dan PKP, itu kan dijamin oleh undang-undang itu untuk perorangan itu NPWP dicabut 6 bulan, untuk badan itu 12 bulan. Tadi saya sudah contohkan. Jadi kalau misalkan dokumen pencabutan itu terselip, ya, ternyata sudah melewati 6 bulan, ya, kemudian baru diperiksa, maka pemeriksaan mau nggak mau menerima permohonan itu. Hanya membuat legalitas saja. Kenapa harus mau nggak mau menerima permohonan itu meskipun apapun hasil pemeriksaan itu, mau sebenarnya menolak atau karena apa? Jangka waktu yang di dalam undang-undang itu sudah terlewati, sehingga mau nggak mau permohonan wajib pajak itu harusnya dipenuhi. Meskipun pemeriksa bilang, lah saya kan baru terima SP-nya hari ini, misalkan 1 Juli ya, 1 Juli kan sudah lewat kemarin itu, ya nggak apa-apa dia jalanin aja sesuai dengan kewenangan dia. Tapi diharapkan dia tidak usah terlalu lama, orang sudah lewat kan. Kalau sudah lewat, ya dia harus selesaikan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena apapun hasil rekomendasi dia, seharusnya wajib pajak permohonan itu diterima. Karena sudah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yaitu 6 bulan. Itu ya, Pak. Jadi ada terms and condition lainnya ya, yang harus kita perhatikan di sana. Bukan semata-mata pemeriksa dapat jatah 4 bulan, ya maka hanya 4 bulan dia strict. Enggak. Tapi ada hal-hal tertentu yang mengikat kepada dia, dan dia harus melakukan percepatan atas proses pemeriksaan itu, ya, terkait dengan klausul-klausul tertentu. Apa namanya? Ada yang sampai sini sudah cukup? Apa namanya? Sudah cukup untuk menjawab itu, Mbak Ivani ya? Rizky, Pak. Oh, sudah, Pak. Mbak Cukup. Rizky ya? Sorry, Mbak Rizky. Iya. Monggo. Ya, baik, Pak. Itu Terima Mbak kasih. Rizky ya. Ya. Ada yang lain, teman-teman? Kalau tidak ada yang lain, mungkin yang kemarin kan ada terkait dengan soal kita yang belum kita bahas, yaitu membuat ikhtisar hasil pembahasan sama risalah ya. Gini, karena nanti ujian itu harus, makanya saya harus ingatkan ke teman-teman, itu harus dikerjain, sehingga nanti teman-teman pada saat ujian itu tidak nervous, setidaknya paham dalam mengisi tabel-tabel itu, kemudian apa yang harus dilakukan itu sudah ngerti. Tapi kalau nggak pernah melaksanakannya itu repot. Dan satu lagi, kalau nggak salah itu di UTS UAS itu setelah mid semester itu harus ada tugas untuk menjangkau nilai-nilai dari teman-teman. Nah, saya berharap ya sudah mulai dari KKP, LHP, SPHP, ikhtisar hasil pembahasan itu, risalah pembahasan akhir, kemudian note hit, ya itu dikumpulkan per orang di dalam sebuah folder. Nantinya folder itu dibuatkan atas nama, kemudian atas nama-nama tersebut nanti dikirim via zip dari total keseluruhan nama-nama itu. Jadi nanti itu ya, dipahamin ya. Jadi satu folder itu kan ada KKP, LHP yang kemarin dibuat itu, kemudian ada SPHP, ada pembahasan, ya, ikhtisar hasil pembahasan, risalah masalah, pembahasan, kemudian apalagi kemarin itu ya. Kalau ada yang lupa, saya sampai diingetin aja, sampai pembuatan note hit ya. Nah, itu setiap orang nanti mengumpulkan itu semua, kemudian nanti dibuatkan per folder atas namanya per folder. Sekarang itu ada beberapa Excel berarti ya. Ataupun kalaupun satu Excel, moga-moga bisa satu Excel. Kalau satu Excel, ya berarti nanti Excel-nya aja dibuatkan nama. Gitu ya. Tapi kalau sudah ngerjain di Excel yang terpisah, itu dibuatkan aja dalam folder. Ya, gimana nyamannya teman-teman. Nah, itu dia. Kalau misalkan sudah dipindah dalam satu rangkaian kertas kerja kemarin itu ya nggak apa-apa. Di situ sudah ada SPHP, LHP, kemudian kertas kerja, tapi kan satu Excel doang. Satu Excel, tinggal Excel-nya itu diganti nama saja. Dibuat nama, nanti dikumpulin semuanya. Ya, sehingga nanti dibuatkan dalam satu folder. Tapi kalau Excel-nya terpisah-pisah, masing-masing nama itu membuat folder, dinamain, nah, kemudian nanti dikirim ya ke saya via email, nanti di zip ya, biar lebih nggak terlalu berat filenya. Ini dikumpulnya kapan, Pak? Sorry? Dikumpulnya kapan? Saya berpikir harusnya sudah siap semua kan?
Kalau sudah siap harusnya ya dikumpul aja segera mungkin. Jadi teman-teman bisa fokus untuk ujian. Ujian hari Senin kan? Hari Jumat, Pak. Oh, Jumat minggu depan. Iya, tunggu sebentar, Pak. Jumat Iya, ya? Jumat. Kalau Jumat minggu depan ya terserah. Kalau teman-teman masih ada yang belum selesai untuk merapikannya, saya dikasih waktu saja kapan bisa teman-teman menyelesaikan itu. Apa mau dibuat hari Rabu lah ya, sehingga Kamis itu teman-teman masih punya waktu lah. Kalau Kamis masih merapikan, saya khawatir nanti terganggu ujian hari Jumatnya. Jadi Rabu ya, sehari Kamis itu masih bisa teman-teman untuk belajar. Rabu minggu depan. Ya, kalau ada yang mau merapikan lagi nggak apa-apa. Izin Pak, tadi yang sebelum KKP itu yang apa namanya itu Pak, kayak soal-soalnya tuh per bagian-per bagian tuh kan dihitung pajaknya itu dimasukin juga atau enggak Pak? Nggak apa-apa, di-insert aja dalam. Oh, dimasukin aja ya Pak? Ya, Yang awal sebelum KKP. Ya, Baik nggak apa-apa. Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, saya minta tolong yang sudah mengerjakan. Kan kemarin yang belum ikhtisar pembahasan akhir sama risalah ya. Benar nggak sih? Iya, Pak. Ya, oke, monggo. Siapa yang mau menjadi volunteer terkait dengan hal itu? Silakan. Ada yang mau jadi volunteer? Saya, Pak. Monggo, monggo. Saya stop share dulu ya. Oke. Sebentar, Pak. Ya, sebentar ya. Sembari itu juga saya foto dulu ya. Biar nanti saya simpan filenya untuk dokumentasikan. Dan pasti udah pada mandi kan? Sudah pada sarapan? Sudah semuanya bisa diinin. Oke. Oke. Monggo bagi yang tadi siapa yang mau tadi untuk apa tuh? Yang mau menjadi volunteer? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Share screen ya.